Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan dibuka dulu dengan doa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas untuk membuka pembelajaran hari ini dengan doa dulu. Jaga, berdoa, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Selamat pagi, Pak. Oke. Perhatikan kondisi masing-masing dari kalian. Disiapkan dulu. Apakah sudah siap apa belum kita memulai pembelajaran hari ini? Atau mungkin dari kalian ada yang merasakan kurang enak badan, silahkan nanti sampaikan saja ke Bapak. Lalu selain itu, misalkan ya dari kalian nanti ada yang haus, Bapak bolehkan minum, tapi dengan syarat izin dulu. Pak, saya mau minum, silakan. Tetapi silakan yang minum itu kalian yang membawa bekal saja ya. Jangan, Pak saya mau minum tapi beli dulu di kantin. Nanti terlalu lama nanti ya waktunya terpotongnya. Oke, sudah siap semua? Ya, Bapak mulai dulu kalau sudah siap. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, luar biasa ya. Tidak ada yang merasa kurang enak badan ya. Semuanya sehat ya. Oke, nah anak-anak, terakhir kita melaksanakan KBM Pendidikan Pancasila tanggal berapa? Sudah lama ya, cukup lama. Sebelum liburan ya. Oke, nah untuk itu hari ini kita melaksanakan pertemuan lagi, dan hari ini kita melaksanakan KBM seperti biasa. Nah sebelumnya tadi sudah melaksanakan doa dulu, dibuka ya, baik itu di dalam upacara maupun ketika sudah masuk dalam kelas ini tadi. Nah setelah itu, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Oke, coba Bapak presensi dulu. Alia Noviana. Oke. Angga Bintang. Ada. Anggriani. Ada. Anggunur. Ada. Anissa. Apriliana. Asisyafa. Aulia Dwi. Bagus Adi. Belinda. Devia. Dimas. Oke, boleh ya? Saya Pak. Boleh. Berarti tandanya kalian semangat. Dini. Elsa. Faril. Fatma. Fitria. Jadi Bapak harus cari dulu mana ini, karena tidak ada suaranya. Iqbal. Kecil sekali Iqbal. Sudah sarapan Iqbal? Sudah. Oke, yang semangat ya. Koirul. Oke, saya. Laks mana? Oke. Loveno. Loveno bawa apa itu Loveno? Nah, tidak ya. Oke, kita perlu dilepas dulu. Kirain Bapak itu alat bantu untuk pendengaran. Tidak ya? Tidak ya Loveno. Tidak apa-apa kalau memang ada sesuatu yang mengharuskan untuk memakai alat bantu, sampaikan saja. Tapi kalau tidak, dilepas dulu. Mailatul. Oke. Maila Eka. Tidak masuk. Oke, ada keterangannya, ada izinnya nak? Tidak ada. Belum ada suratnya ya? Ada suratnya? Sudah disampaikan? Oke, di sini ya. Oke. Muhammad Koirul. Oke. Muhammad Rehan. Rizwar. Nansa Setia. Noviana. Revika. Rizka. Rosa. Sinta. Sulistyo. Vina. Jessica. Satu bangku ya. Juliana. Oke, tuh yang tidak hadir Mailia.
Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini, Bapak ajak kalian, kalau tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, sekarang Bapak akan mengajak kalian, ya, biar tambah semangat, biar hari ini, pagi hari ini tidak ada yang lesu, tidak ada yang ngantuk. Mungkin tadi malam ada yang begadang, tetapi Bapak yakin ya, handphonenya dipencet terus setiap malam, pasti itu tidak mungkin ya. Nah, sekarang Bapak ajak kalian untuk bernyanyi lagi, ya, menyanyikan lagu nasional lagi. Nah, oke, sekarang berdiri dulu semuanya. Oke. Nah, baru mulai sudah ada yang Pak, jangan Pak, yo semangat semuanya, ayo, ayo, masih pagi harus semangat. Bapak tunggu sampai semuanya berdiri. Oke. Ya, kita nyanyikan lagu nasional ini, Satu Nusa. Oke gitu ya. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan duduk. Oke. Nah, sekarang kenapa sih kita harus menyanyikan lagu nasional, Nak? Ada pertanyaan yang mungkin sangat mudah dan gampang kita temui. Misalkan ada orang tanya, kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional? Kira-kira kenapa? Pendapat kalian apa, Nak? Kenapa? Agar berlatih bernyanyi, Pak. Apakah seperti itu? Kenapa? Coba satu aja pendapatnya. Kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional? Ayo. Karena kita mencintai Indonesia, Pak. Betul sekali ya, Nak. Jawaban yang sangat sederhana, tapi memang kenyataannya seperti itu. Bagaimana kita menyanyikan lagu nasional itu agar kita meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air, terhadap negara kita, menumbuhkan rasa nasionalisme. Nah, oke, ngomong-ngomong rasa nasionalisme, berarti kan kita sudah belajar ya waktu pertama dengan Bu Indah juga. Nah, lalu apa kaitannya lagu tadi dengan pembelajaran hari ini? Masih ada kaitannya juga ya, satu nusa, satu bangsa. Nah, kita kaitkan dengan hak dan kewajiban dengan materi hari ini ya. Sebagai bangsa Indonesia, kita pun harus apa, Nak? Harus memahami ya, di negara kita ini banyak sekali perbedaan ya. Baik itu apa saja perbedaannya? Ras, apalagi agama, suku, bahasa, adatnya. Oh, sekarang ternyata banyak sekali ya. Mulai dari kita memahami bagaimana banyak perbedaan, baru kita bisa menghargai hak dan kewajiban masyarakat Indonesia. Nah, oke. Oke. Nah, oke, dalam pembelajaran hari ini juga Bapak ingin mengajak kalian melihat ya tayangan yang
erat kaitannya dengan kebiasaan, tradisi, budaya yang ada di daerah kalian. Ya, siapa yang tahu kegiatan apa ini? Oke, sedekah laut. Nah, siapa yang pernah ikut atau menonton? Ada yang pernah ikut ya, bahkan mungkin orang tuanya sering sekali setiap ada kegiatan ini ikut. Mungkin seperti itu ya nak, karena ini ada di daerah kalian. Nah, oke, sekarang coba kita lihat atau tonton. Ya, bisa, tuh, benar. Oke, ini ya. Gak apa-apa ya, ini tidak apa-apa, tidak apa. Cari apa? Ballpoint. Oke, nah itu tadi tinggal sedikit saja videonya. Kalian tadi sudah melihat ya, menonton video mengenai budaya atau tradisi yang ada di Rembang. Oke, nah menurut kalian kegiatan tersebut bagaimana nak? Apakah kegiatan tersebut itu memang Pak harus dilestarikan Pak kegiatan itu? Karena itu terkait dengan budaya kita, ciri khas Kabupaten Rembang, atau menurut kalian seperti apa? Ya. Budaya sendiri menurut kalian itu apa nak? Identitas. Oke, suatu kegiatan yang dilakukan secara positif ya, yang menjadi identitas dari daerah tertentu. Oke, nah ini adalah
video tadi yang dilaksanakan di Kabupaten Rembang. Oke, nah tentu dari kalian mungkin ada yang sudah sering melihat ataupun pernah ikut dalam kegiatan itu. Nah, oke, coba kita setelah kalian perhatikan tadi, menurut kalian di dalam kegiatan tradisi sedekah laut itu, ya, siapa saja orang yang ikut, ya, siapa saja orang yang ikut dalam kegiatan tersebut? Oke, ada warga sendiri, ya. Apalagi, siapa lagi? Yang keras, sampaikan, jangan takut untuk menyampaikan pendapat. Ya, Bapak tidak pernah menyalahkan apabila salah. Siapa lagi, nak? Polisi, keamanan. Siapa lagi? Pedagang. Oke, boleh. Siapa lagi, nak? Siapa? Tokoh adat. Boleh. Ya, siapa? Nah, di dalam kegiatan itu banyak sekali, ya, orang-orang yang ikut yang memiliki latar belakang yang berbeda. Oke. Nah, lalu apakah setiap latar belakang yang berbeda itu tadi ketika ikut lalu mereka memiliki tujuan tersendiri, tujuan sendiri-sendiri? Oh ya, oke. Tentunya yang keamanan kan pastinya tujuannya apa? Menjaga keamanan, ya. Berdagang, ada pedagang tujuannya apa? Mungkin berjualan, ya. Warga tujuannya apa? Menonton, ikut, hanya sekedar ikut saja, ya, melihat acaranya. Lalu yang utama siapa? Belum kalian sebut, ya? Nelayan sendiri. Nah, lalu nelayan sendiri tujuannya apa? Tujuannya apa dalam tradisi itu tadi? Apa tujuannya, nak? Ya, mereka punya keinginan agar setelah melaksanakan kegiatan itu mereka dilancarkan rezekinya, ya. Mereka ada doa di situ. Nah, itu beberapa hal yang orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda yang ikut dalam acara tersebut. Nah, sekarang kita kaitkan juga video tadi, kegiatan tadi dengan hak dan kewajibannya. Nah, hak dan kewajiban sebelumnya Bapak sudah menyampaikan, ya? Sudah, ya? Nah, pengertiannya apa? Nah, apakah orang-orang atau beberapa profesi tadi yang ikut dalam tradisi, mereka setiap ikut itu tidak memperdulikan sekitarnya, mereka hanya melaksanakan, mungkin memiliki kewajiban saja, tidak memperhatikan hak-hak orang yang ikut, atau seperti apa, nak? Menurut kalian seperti apa? Contohnya saja, pedagang. Oke, kita kaitkan dengan hak dan kewajiban. Menurut kalian, sebagai pedagang yang ikut dalam tradisi tadi, apakah mereka ketika ikut, saya yang penting berjualan, saya tidak memperdulikan sekitar saya? Seperti itu? Berarti mungkin ketika ada permasalahan, berarti mereka tidak peduli. Ya, memang seharusnya seperti itu. Menurut kalian? Tidak. Oke. Mereka juga harus memperhatikan apa? Sekitarnya, memperhatikan hak orang lain juga, ya. Nah, kalau kalian lihat situasi seperti apa yang terjadi di dalam perahu yang ikut dalam acara tadi. Ya, kalau kalian lihat tadi, banyak penumpang tidak tadi, nak? Ya. Oke. Nah, di saat banyak penumpang, kira-kira bisa terjadi hal yang tidak diinginkan tidak? Apa saja kok? Oke, bisa tenggelam. Nah, tentunya di situ juga harus memperhatikan bagaimana hak yang harus kita laksanakan atau terima, dan kewajiban juga, ya. Tidak ketika kapal sudah penuh, apa kita harus memaksa untuk ikut?
Kan tidak ya. Nah, itu tadi bagaimana kalian harus bisa melaksanakan hak dan kewajiban itu tidak hanya kalian pelajari saja, tetapi kalian juga bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini hanya sekedar contoh kecil saja ketika ada tradisi, tapi kegiatan kalian selain ini masih banyak lagi, baik itu kalian laksanakan di sekolah, di mana lagi kemarin? Di masyarakat, di mana lagi? Di keluarga maupun sebagai warga negara. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Bapak lanjutkan lagi. Ya, ada pertanyaan singkat saja. Apa yang kalian ketahui mengenai profesi? Profesi itu apa menurut kalian, Nak? Oke, pekerjaan tetap. Ya. Setahu kalian profesi itu ada apa saja? Oke, ada dokter yang sudah ada di sini dulu. Apa saja? Dokter. Ada guru, nelayan, karyawan. Oke, apalagi selain yang kalian ketahui? Polisi. Pengacara. Apalagi? Polisi. Apalagi? Ternyata banyak sekali ya profesi. Nah, oke. Lalu apa hubungannya profesi dengan kita mempelajari hak dan kewajiban? Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan ya mampu menguraikan contoh, ya menguraikan contoh dan memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga sekolah, apalagi warga masyarakat dan warga negara dengan benar. Ya, jadi tidak hanya kalian mengetahui oh hak kewajiban kita di sekolah, kewajibannya kita belajar, Pak. Ya, haknya apa? Contohnya haknya satu apa di sekolah? Oke, belajar itu kewajiban atau hak? Kewajiban belajar itu ya. Haknya apa? Mendapatkan nilai, apalagi mendapatkan teman ya, kalian belajar dengan nyaman ya, kalian mendapatkan fasilitas. Apakah kalian sudah mendapatkan semuanya? Belum. Apa yang belum menurut kalian? Oke, Pak, AC-nya kurang, AC-nya harus diperbaiki. Oke, nah kalian pernah menyampaikan tidak? Pernah menyampaikan pendapat tidak kepada pihak-pihak yang terkait? Pernah. Oke. Nah, lalu jawabannya seperti apa? Ya, nanti. Ya, oke. Responnya seperti itu. Ya silahkan tanya lagi. Kapan, Pak? Kami merasa sangat panas. Boleh. Ya, tidak ada larangan untuk menyampaikan pendapat kalian selagi pendapat kalian disampaikan dengan baik. Ya. Nah, oke. Apa hubungannya profesi dengan hak dan kewajiban? Coba satu dulu, pendapat dulu satu. Ya. Hubungan mengenai profesi dengan hak dan kewajiban menurut kalian apa, Nak? Contoh saja, sebagai dokter. Ya. Hubungan dengan kita belajar hak dan kewajiban apa? Tadi kan sebagai siswa kalian sudah bisa menyampaikan, oh ternyata ada kewajiban yang harus dilaksanakan siswa, ya, yang di sekolah tadi belajar dan mendapatkan nilai. Sekarang sebagai dokter, contoh saja dokter, hak dan kewajibannya apa, Nak? Sampaikan saja dapat kalian. Kewajibannya dulu melayani pasien, ya, mengobati pasien. Oke. Haknya banyak juga ya pastinya ya. Ya, kewajibannya juga mereka sudah janji sebagai dokter harus melaksanakan tugas dengan baik ya, sesuai dengan prosedur. Ya, dan haknya ya banyak. Salah satunya pasti mereka harus mendapatkan perlindungan ya, harus mendapatkan ya uang sebagai gaji dan sebagainya. Ya.
Nah, oke, Bapak tidak banyak menyampaikan materi hari ini, tetapi nantinya kalian yang akan mengeksplor, mencari, ya. Nah, tugasnya apa? Nanti di sini kalian akan memilih profesi. Nah, oke, beberapa profesi nanti akan Bapak kirimkan di grup. Ya, nanti kalian yang akan memilih, silakan memilih salah satunya, ataupun kalian punya pendapat sendiri, kalian mau memilih profesi seperti apa, ya. Dan setelah itu kalian menganalisis, ya, analisis profesi yang kalian pilih itu kewajiban dan haknya seperti apa, ya. Oke. Nah, sudah punya kelompok? Belum? Mau milih sendiri atau dipilihkan Bapak? Oke, milih sendiri. Berarti ini yang berangkat totalnya total 36 dibagi menjadi total siswanya 36 ya. Total siswanya 36. Mau di satu kelompok 5 orang atau 6 orang? Oke, 6 orang ya. Oke, silakan. Berarti di sini kalian sudah menentukan untuk memilih kelompok sendiri. Berarti silakan gerak dari sekarang. Ya, tidak usah menunggu instruksi dari Bapak. Silakan cari dari sekarang, langsung saja. Ayo Mas, kalian harus punya inisiatif tanya mana yang belum ada, yang masih kekurangan. Oke, mana masih ada yang kurang? Cari kursi. Oke, ini 2 kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Belakang laki-lakinya bagaimana? Yang 2 di mana? Menghadap ke kelompoknya. Oke. 1, 2, 3, perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, silakan sekarang kalian siapkan kertas. Tuliskan nama anggota, nomor absennya, kelas, nama kelompok, nama anggota, nomor absen, kelas,
Nah, oke, setelah itu kalian pilih profesi yang kalian akan analisis. Beberapa profesi sudah Bapak kirimkan di grup, bisa kalian lihat, ataupun kalian punya keinginan atau pendapat sendiri, kami ingin menganalisis profesi yang tidak ada di sini Pak, boleh silakan. Nah, Bapak berikan waktu 15 menit, tidak usah lama-lama. Setelah itu akan dipresentasikan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Peraturan terkait itu contohnya sudah Bapak kirimkan itu, jadi ada undang-undangnya, itu peraturan yang terkait. Katanya gitu Sudah menentukan profesi apa yang akan dipilih untuk dianalisis apa nanti? Polisi, oke. Kelompok ini sudah menentukan apa yang dianalisis? Profesi apa? Guru dan dosen. Ya, oke. Sudah menemukan salah satu kewajibannya apa? Apa itu kewajibannya? Mengajar. Mengajar siswa. 3 ya, minimal ya. Minimal 3 ya. Untuk menentukan visual hasil pertanian mereka. Menentukan kita Jual produk pertanian benar dong, dan yang perlu ditanyakan. Oke,
Udah? Siapa yang sudah selesai? Kelompok mana? 1, 2? Sudah? Udah ya, 1, 2, 3. 3 belum. 4. Sudah, 4, 5. Sudah ya? 5. Kamu kelompok berapa, Lovino? Kelompok 5. Sudah. 6. Oke. Yuk, siapa yang mau pertama kali maju? Silakan mengajukan diri. Tidak usah Bapak tunjuk. Yuk, belajar berani. Oke, kelompok 1 silakan. Ya, sekarang untuk semua kelompok yang tidak maju, tolong hadapnya ke depan dulu. Ya, siapkan pertanyaan ataupun menambahkan ya yang nantinya disampaikan oleh kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 dimulai presentasinya, dimulai dengan pembukaan terlebih dahulu. Lagi Kenalkan, nama saya Apriliana. Nama saya Asli. Nama saya Kansa. Di sini kami ingin membacakan hasil dari diskusi kami yang akan dibacakan oleh rekan saya itu rumah. Siswa apabila melakukan kesalahan dan satu dari siswa siswa agar selalu mendapatkan jalur yang tepat. Kewajiban melakukan proses pengajaran yang bermutu, melakukan penilaian hasil pembelajaran murid, membuat rencana pembelajaran, peraturan yang terkait tentang profesi dosen dan guru. Ini ialah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang dosen dan Sekian presentasi dari kelompok kami, atau ada pertanyaan? apa ada tambahan? Silakan. Mengenai dosen dan guru, silakan sampaikan. Mungkin pengalaman sebelumnya terkesan dengan guru yang seperti apa, itu merupakan kewajibannya, atau mungkin ada guru yang mungkin kurang, menurut kalian harusnya lebih baik lagi. Boleh disampaikan, ditanyakan, boleh apa saja yang kalian ingin sampaikan, pendapat apapun silakan.
Tidak ada? Ya, sudah. Kalau tidak ada, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 1. Tidak ada kata yang salah atau menyinggung, kami mohon maaf. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan. Dengarkan kelompok 1. Berikut hak dan kewajiban polisi. Yang pertama, hak anggota polisi meliputi bantuan dan dukung perlindungan keamanan. Yang kedua, transportasi atau angkutan dinas. Yang ketiga, pelayanan kesehatan. Yang keempat, perumahan dinas. Kewajiban anggota polisi berdasarkan pasal 31 nomor 2 tahun 2002 memelihara keamanan serta kesehatan masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pelayanan serta kepatuhan masyarakat. Aturan, oke. Terus peraturan yang dikeluarkan oleh Polda dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dibuka pertanyaan dulu. Ayo belajar untuk bertanya, menambahkan. Silakan. Kelompok 6 mau bertanya? Ayo kita eksplor seluruh profesi ya, biar kalian nanti ketika sudah menginjak ke dunia masyarakat tidak bingung dengan profesi-profesi yang kita bahas hari ini. Yuk silakan. Contohnya apa tugas seorang tugas polisi itu? Apakah harus menilang? Nah, boleh. Apakah yang lainnya juga boleh? Silakan. Gimana lebih nanti pulang? Silakan ditanyakan ke kelompok depan dulu. Ayo. Tidak ada. Oke. Oke, sekarang Bapak tanya. Apakah menurut kalian ya, apakah seluruh petugas ya, kepolisian seluruhnya sudah melaksanakan hak dan kewajiban dengan semestinya? Oke, ada yang berpendapat belum. Ya, contohnya seperti apa itu yang belum? Oke, nah, ternyata kemarin ada kasus seperti Verdi Sambo, Pak. Nah, hal-hal semacam ini loh yang kita bahas, nanti lebih menarik, ya. Oke, nah, seharusnya tugas polisi seperti apa, Nak? Kalau kita melihat kasus Sambo itu, harusnya kan
mengayomi, melindungi, ya. Tetapi dalam kasus yang kemarin terjadi, seorang polisi itu apa? Ya, merencanakan pembunuhan. Oh, ternyata ini melanggar selain norma, selain peraturan, hak asasi manusia. Nah, ini termasuk pelanggaran hak di sini. Ya, haknya adalah hak asasi manusia, membunuh orang lain. Ya, oke. Ayo, ada pertanyaan lagi tidak? Tidak ada. Oke, silakan ditutup. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tugasnya dari sini. Oh ya, terus dulu. Berikutnya, mau kelompok berapa? 6. Oke, silakan kelompok 6. Nah, main gamenya ditutup dulu, jangan main game dulu. Ayo fokus, kita belajar dulu. Nanti ada waktunya main game. Oke, semuanya perhatikan. Jangan dibuka dulu kalau belum kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami di sini ingin mempertahankan hasil sidang. Kemudian nama saya Ustaz yang berhormat. Perkenalkan saya Pak Kelompok. Perkenalkan nama saya Kusiasi dari Numayani. Perkenalkan nama saya dari Sulawesi Utara. Perkenalkan nama saya Sri Sabrina. Perkenalkan nama saya dari Nurul nomor 1. Kami di sini memilih salah satu profesi. Jangan difoto. Yaitu nelayan. Oke, stop dulu. Nah, ini ada hal menarik. Ya. Sebagai masyarakat itu juga harus mengetahui peraturan-peraturan yang telah berlaku. Ya, salah satunya itu kita itu tidak boleh sembarangan untuk mempublish atau memfoto orang lain dengan tanpa izin. Itu harus kita ketahui juga, ya. Ya. Nah, nggak apa-apa, itu kita sebagai bahan belajar saja, tidak untuk bahan pembulian, tidak boleh, ya. Oke, lanjut. Ini ada 3 hak. Ada 3 hak dari profesi nelayan, yaitu 1. Mendapatkan kebebasan mencari ikan di laut, diperbolehkan menjual hasil tangkapannya, dan yang terakhir mendapatkan harga yang sesuai dengan ikan yang dijual. Mewajibkan seorang nelayan untuk tidak menangkap ikan dengan jaring bukan harimau. Menjaga ekosistem laut selain mobil. 3. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap keselamatan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan di laut. Ada pun peraturan atau undang-undang yang berlaku pada profesi nelayan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019. Oke, silakan dilempar dulu pertanyaan. Itu dari kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, mengenai profesi nelayan, silakan dari kelompok yang lain. Kelompok 4 atau kelompok 5 mau bertanya? Kelompok 1 ada pertanyaan? Nah, cukup. Oke, coba
Coba kalian diskusikan. Kenapa pukat harimau atau alat untuk menangkap ikan tidak diperbolehkan? Oke, merusak ekosistem. Ya, oke. Ya. Pertanyaan simpel saja. Ya. Oke, silakan dari kelompok 4. Silakan. Selain itu? Ya, oke. Apa ya? Halo. Yang lain, Lovino mau tanya, silakan. Gak apa-apa, silakan. Gak apa-apa. Oke. Tidak apa-apa. Nanti dibantu yang lain. Kalau tidak bisa dilempar kelompok lain nanti. Oke, silakan Lovino. Diskusikan siapa yang mau jawab. Yuk, silakan. Jadi kalian satu kelompok harus saling kerjasama. Yuk, ayo. Yaitu menangkap ikan dengan tidak menggunakan pukat harimau atau bahan-bahan yang lain. Dan kita hanya menangkap ikan, dan kewajibannya kan kita tidak boleh memakai pukat harimau. Setelah nelayan itu tidak menangkap ikan dengan bahan atau alat-alat yang tidak diperbolehkan, ya, maka ekosistem akan berjalan atau tumbuh dengan baik. Ya, setelah tumbuh dengan baik, nelayan akan mendapatkan, nah, begitu. Itu namanya seimbang. Oke, cukup. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tepuk tangan untuk kelompok 6. Kelompok berikutnya. Oke, silakan. Tugasnya kalau sudah selesai bawa sini. Ya, kelompok berikutnya 3, 4, 5, silakan yang mana? Empat. Oke, silakan 4. Ya, oke, silakan dibuka dulu. Mengenai apa? Mengenai ada kewajiban profesi. Nama saya Lovino. Yang tegas Lovino. Untuk profesi yang kami pilih adalah kewajiban petani, yaitu wajib memelihara serta merawat kondisi kesuburan tanah atau badannya, wajib memelihara tanamannya agar panen berlimpah, wajib menyerahkan hasil panen kepada pihak yang telah membeli dan membayar hasil panen. Untuk
pertanian, hak untuk mendapatkan dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi dan fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan produksi pertanian, hak untuk menentukan harga jual produk pertanian. Untuk peraturan perundang-undangannya ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya atau menambahi? Oke, dari kelompok 6. Kelompok 1 tolong yang kondusif. Mengapa sektor pertanian sangat penting bagi pembangunan ekonomi di Indonesia? Didiskusikan dulu. Lagi Pak. Ulangi yang keras. Ulang keras. Mengapa sektor pertanian sangat penting bagi ekonomi Indonesia? Karena negara kita itu berada di garis khatulistiwa yang penjelasan tersebut. Boleh. Oke, lanjut. Karena negara kita negara tropis, karena itu tropis itu kan banyak tumbuhan yang tumbuh, jadi kita sektor pertaniannya banyak. Ya, sektor pertaniannya sangat penting bagi ekonomi. Oke. Ya. Atau ada yang mau menambahkan lagi dari anggotanya? Negara kita kan iklimnya iklim tropis. Ya, oke. Selain tropis juga negara agraris, ya. Oke, bagus. Negara maritim. Oh ya, oke, bagus. Maritim dan agraris. Kalau ada pertanyaan, silakan dari kelompok lain ditambahkan lagi pertanyaannya. Oke, silakan dari kelompok 5. subsidi pupuk dan juga subsidi fasilitas perairan, fasilitas irigasi, ya seperti pembangunan kali. Pembangunan irigasi. Oke, selain itu ada lagi. Ya. Maksudnya kita cari lagi, maksudnya untuk bantuan tanggung jawab kewajiban pemerintah dalam membantu petani seperti apa kan? Ya, selain membangun irigasi, ada juga pemerintah itu memberikan subsidi pupuk. Nah, oke, nah itu salah beberapa kewajiban pemerintah untuk petani. Ya, bagus. Oke. Dari kelompok yang lainnya, 6 sudah, 6 lagi. Oke, satu lagi. Ya, silakan pertanyaan terakhir. Apa yang harus dilakukan untuk memajukan pertanian? Apa yang harus dilakukan untuk memajukan pertanian? Yang keras. Apa yang harus dilakukan untuk memajukan pertanian yang ada di subsidi dari pemerintah itu ada 1 dari 2 yang banyak. Ya tergantung pemerintah yang petani harus meningkatkan produktivitas mereka. Apa sederhana nih?
sering menanam. Meningkatkan dukungan keuangan. Oke, bagus ya. Sadar lagi meningkatkan teknologi pertanian, ya. Lalu apalagi, ya, memberikan sosialisasi kepada para pemuda, ya. Kalau tidak ada yang meneruskan, gimana mau berkembang? Nah, itu ya, termasuk kalian di sini. Ya, misalkan nanti kalian ketika dewasa jangan malu untuk bertani, ya, karena hasil dari pertanian itu merupakan produk, termasuk produk pokok untuk masyarakat Indonesia, ya. Oke, bagus sekali. Dari kelompok 4 silakan ditutup dulu. Ya, dari kami. Ditutup yang bagus. Ya, presentasi dari kami bila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Harus itu. Oke. Ya, oke, itu tadi bagaimana kalian telah melaksanakan analisis berbagai profesi. Apa saja tadi yang sudah dianalisis oleh kalian? Ada profesi petani, nelayan, apalagi tadi polisi, ada dosen dan guru. Nah, oke, nah kita sudah masuk dalam akhir dalam pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya Bapak ingin mendengar, ya, kesimpulan apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Oke, kalian telah mengetahui hak dan kewajiban dari siapa? Dari berbagai profesi, ya, yang ada di Indonesia. Nah, lalu ternyata hak dan kewajibannya harus seperti apa, Nak? Harus seimbang, ya. Artinya tidak lalu mementingkan kewajiban saja, tetapi antara hak dan kewajiban harus seimbang. Bagus. Nah, lalu mengenai refleksi pembelajaran hari ini. Nah, coba kita sampaikan kira-kira yang harus kita perbaiki apa, Nak, dalam pembelajaran hari ini. Apakah suara Bapak kurang jelas? Oke, lalu apalagi? Apakah kalian tadi sudah kondusif? Belum. Oke, jadi minggu depan kita harus perbaiki, ya. Ya, oke, biar pembelajaran kita semakin baik. Lalu presentasi juga, ketika ada presentasi untuk kelompok lain yang tambah aktif untuk bisa bertanya, gitu ya, Nak, ya. Oke. Oke, tempat untuk pembelajaran hari ini. Selamat siang. Oke, sekarang kembali ke tempat. Pikiran Allah. Agenda